Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok interclass testing akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Putri Oktaria Mailanda, ada rekan saya bernama Dewi Fatmawati, dan rekan saya yang satunya bernama Aldo Bahri Khalid. Untuk penjelasan pertama tentang pengertian akan dijelaskan oleh Aldo. Interclass testing. Pengertian. Pengujian antar kelas adalah pengujian satu set kelas yang menyusun sistem atau subsistem yang biasanya dilakukan selama integrasi. Biasanya, kelas-kelas tersebut bukanlah entitas yang berdiri sendiri, tetapi saling bekerja sama dalam beberapa cara. Teknik. Di sini ada 3 teknik. Yang pertama, analisis aliran data. Fase ini menghitung asosiasi diffuse, yaitu pasangan terurut pernyataan di mana pernyataan pertama mendefinisikan dan pernyataan kedua menggunakan variabel instan yang sama. Teknik kedua, eksekusi simbolis. Fase ini menghitung kondisi yang terkait dengan eksekusi jalur dan definisi variabel. Yang ketiga, ada pengurangan otomatis. Fase ini menghasilkan urutan lengkap dari pemanggilan metode yang menggunakan asosiasi diffuse yang diidentifikasi selama fase pertama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasilnya. Dimulai. Yang pertama, menghasilkan spesifikasi kasus uji. Nah, spesifikasi kasus uji ini biasa digunakan antar kelas itu yang dihasilkan adalah dengan teknik yang dijelaskan sebagai pasangan metode. Nah, metode yang pertama memodifikasi keadaan objeknya, yang sedangkan metode kedua yaitu mengakses keadaan yang dimodifikasi. Nah, untuk menghasilkan kasus ujinya, maka asosiasi diffuse yang dihasilkan oleh analisis aliran data dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu set kasus ujinya. Jadi untuk pengujian antara kelasnya tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa tools yang digunakan atau dukungan alat, support alatnya. Nah, di sini ada arsitektur perangkat lunak untuk generator test case. Nah, gambar ini menunjukkan komponen utama alat nih. Setiap komponen yaitu melakukan salah satu langkah utama dari metode ini. Nah, penganalisis kelas memparsing kode sumber. Jadi gini, menghasilkan grafik aliran kontrol antar kelas. Nah, setelah menghitung metode dan urutan kelas, dia akan digunakan oleh penganalisis aliran tersebut, penganalisis datanya, dan pelaksana simbolis untuk analisis incremental tersebut. Nah, jadi pada tahap ini, analisis mungkin memerlukan informasi tambahan yang diberikan pengguna tersebut untuk menghilangkan siklus dari grafik. Nah, penganalisis ini data menghitung asosiasi diffuse di kelas yang diuji. Analisis ini dilakukan mulai dari kelas yang sederhana hingga kelas yang telah dianalisis. Jadi seperti kode eksternal memiliki paket yang dianalisis sebelumnya sesuai dengan urutan yang diidentifikasi oleh penganalisis kelasnya. Selanjutnya, informasi aliran data juga disediakan secara eksternal, dapat digunakan untuk kelas yang telah dianalisis. Seperti kode eksternal memiliki paket yang dianalisis sebelumnya, sama seperti tadi. Jadi sama seperti misalnya tuh pustaka biner. Nah, jadi pelaksana simbolisme itu menghitung kondisi eksekusi jalur yang bersih definisi atau penggunaan. Nah, eksekusi simbolis dari metode di kelas yaitu menyusun sistem dilakukan mengikuti urutan yang dihitung oleh penganalisis kelas tersebut. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Klasifikasi. Untuk dapat memperluas teknik pembuatan tes interclass ke kasus interclass, kita harus memperhitungkan 2 hubungan antara objek, yaitu yang pertama agresi, dan yang kedua kita harus memperhitungkan penggunaan.
Secara khusus yang pertama, kita harus memperluas konsep asosiasi diffuse untuk kasus variabel yang bukan entitas saklar, tetapi objek. Dan yang kedua, kita juga harus memperluas analisis aliran data interkelas untuk dapat menganalisis sekumpulan variabel secara bertahap. Kelas dengan menggunakan kembali informasi yang diringkas untuk setiap kelas. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan dari hasil kerja kelompok kami. Kami menggambarkan pendekatan untuk pembuatan otomatis kasus uji untuk pengujian antar kelas dari sistem berorientasi objek. Pendekatan kami tampaknya cukup kuat karena kasus uji yang kami hasilkan secara otomatis dapat mendeteksi kesalahan karena efek gabungan dari pemanggilan metode pada objek. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.